سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Amin rahimani wa rahimakumullah. Lekalam si mangkin niki tercoba lanjutan pengajian masih kita membahas tentang salat Jumaah. Halaman 15. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa hay'atuha arba'u khisalin. Ulangin sekedik lekan si Rubin. Wa hay'atuha arba'u khisalin. Dan sunat-sunat hay'at si yang dianjurkan kita untuk mengerjakannya. Jadi sunat ni kedua ni ada hayat, ada ab'ad. Jadi hayat itu lamun le perkara solat sunat yang ketika ditinggalkan tidak diharuskan kita untuk menggantinya. Jadi hayat. Lamun ab'ad sunat yang jikalau ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Umpamana kunut li salat subuh. Nah ini perbedaan antara sunat hayat dan sunat ab'ad. Nah lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Arba'u khisalin, ada 4 yang dianjurkan kita untuk mengerjakannya pada hari Jumat. Beberapa di antaranya sudah kita bahas kemarin. Al-ghuslu, ya, wa tanziful jasadi, mandi dan membersihkan badan. Mandi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi mandi ta'ino mar'angkun mandi junub, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun besen dengan sasak mandi belik, ya. Jadi sunatan itu mandi le jelo Jumat ino mar'angkun mandi belik, ya. Yang berikutnya itu walubsu thiyabil bidhi, ya, menggunakan pakaian si berwarna putih. Kudu pakaian putih ini dianjurkan, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan pakailah pakaianmu yang berwarna putih karena dia adalah pakaian yang nampak bersih dan dia yang akan menjadikan engkau kafan nanti. Nah, jadi warna putih ini ya pun anjuran itu karena ia bersih warna si putih. Dia pakaian dengan Jumat dianjurkan seperti itu, dengan wukuf di Arafah endah ngadu ihram putih, ya, dianjurkan seperti itu. Nah, bokos endah warnanya putih dianjurkan menggunakan kain kafan si warna putih. Lamun narak warna putih kanggo kudu batak kanggo. Yang penting pakaian terbaik. Ya, pakaian terbaik. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah perhiasanmu ketika engkau naik ke masjid. Nah, ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun tanang masjid ini, lamun tagin taik le masjid ini harus maksimal penampilan teh. Ya. Lamun tanang masjid harus maksimal. Mbe pakaian si terbaik tekadu. Artinya pakaian si terbaik ini bukan yang harus paling mahal, tidak, ya. Tetapi si paling bagus, si paling bersih. Nah itu dia. Lamun arah perhiasan dekadu ya. Ya. Ya mana cincin ke, ngono seke apa ngono kan? Khudzu zinatakum, gunakanlah perhiasanmu 'inda kulli masjidin ketika engkau naik ke masjid. Jadi nak kebalak amu tipak pekan jangan maksimal itu. Lamun tiba pekan, lamun tiba masjid kang salat minimalis itu. Pokoknya penampilan seadanya daripada pucat-pucat, warna pedas, warna wah nyabunin muana, ya. Kusam-kusam ruana teh di pesantren, teh di masjid. Papa namakan jai nerampit telu pupurana. Na abang bakap di wirna. Nah itu dia. Terus semprot parfum si termahal koduna. Ada ke Casablanca, ke Dunhill apa jagaran nanti. Nah, jadi lamun kita di masjid ini perintahan itu sebagian dari Rasul maksimal, ya. Gunakan pakaian terbaikmu.
Nah, menggunakan pakaian yang berwarna putih. Lamun arak pakaian teputih ino kadu. Lamun bau. Ibu-ibu kan yang mau Jumatan ni telekomnya kan banyak model warnanya tabe nih. Arak si pink ni kan ini. Arak si kotak-kotak, ada yang toska, ada yang hijau. Lamun tabesen kena ada judul ni. Arak si abu, arak si kuning macam warna nih. Nah, lamun arak si putih, kadu si putih, ya itu lebih dianjurkan. Nah, bedang bau masih lamun dia nak arak si putih. Lamun arak si putih, usaha yang si putih dulu. Bapak-bapak juga seperti itu. Kalau Jumatan itu gunakan pakaian yang berwarna putih. Lamun arak kudu pakaian si putih, misalkan kemejanya si putih, setil polos. Lamun arak ino bongodu gamis atau jubah merabasan dengan ya, jubah kereng putih, baju takwa putih, nggih si warna putih. Selanjutnya wa akhdhu zufri wa tibu. Ya, wa akhdhu zufri, ya, mencabut kuku. Ini dia ini ya, memotong kuku. Memotong kuku ini anjuran hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, ang kunta simolong kuku nikah. Ini merupakan anjuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinde teman taek berjumat. Nah, atau pada hari Jumat, lamun bamus saja sinde teman taek berjumat, ya. Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu memotong kukunya. Dalam sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimu azfarahu wa yaqussu syaribahu yaumal jumu'ati qabla an yakhruja ila salati. Ya. Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu memotong kuku beliau. Ya, memotong kuku beliau dan menggunting semet beliau ketika sebelum keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah ini dia. Jadi si semet-semetan lamun mele mau sunat guntang ya rapia. Ya. Dan dia ngajam semet sampai betutup bibir kadang-kadang nih. Kalau bakaloran bendeket kadang-kadang bewet nih le semet. Maka jangan kadang ngetren semet belo-belo semetnya. Ya, jadi dianjurkan untuk menggunting semet, ya. Ya, kusu memotong semet, ya. Ya, kusu memotong semet, rapikan dia itu, ya. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, lalu setelah anjuran memotong kuku dan memotong semet, ya, wattib, hendaklah kita menggunakan wangi-wangian, ya, wangi-wangian, parfum bahasa Teno. Jadi si berdua parfum lebale lamun tetayak ti Pak Majid, kodo parfum teh, kodo parfum. Nomor tiang usahaya. Nah, sebelum naik ke mushola itu pakai parfum gitu, ya. Dan dia pas tombakan jadi dengan sepekan gidok sengyarta nih. Apa lemah je jenana mambun kelelek lo ta numpuk deh. Mambun bau ke arah si berono uras dan sempat si gigi encong doang ti Pak Masjid. Dan sempat mandi jauhnya mambun awak mambun kelelek kan silakan bangkat dan apa yang mandi apa kan langsung tek ti Pak Masjid. Nah, dia ada ngedung pun teh. Dia jelo Jumat ino perlu kan cinta kumpul letono. Di apalagi dan sebelum orang apa kek misalkan nih terutama si ngadu bawang-bawangan bawang itu ya keras nyengat aroma ini saran bawang, makanya dimakruhkan bagi orang yang baru selesai makan bawang untuk naik ke masjid kumbene karena aroma ini ya keras, ya. Maka sebisa mungkin saya teman-teman ya gosok gigi lah dulu pakai parfum, ya. Dulu kadang-kadang parfum dah si toleransi kudu parfum deh. Tapi udah parfum si toleransi si bau na aduk si dengan
Ini kadang-kadang kan itu parfum tuh, wih, mereknya misalkan apa ya, Hajar Ahmar misalkan, atau Fajar Subuh misalkan deh, apa juga merek parfum berulet tayak di undak-undak masjid, wah kesengsengan dengan. Nah, ada perhatian sing ini ongkona dende si keras selalu kudu parfum. Kadang-kadang arak dengan dia tahu ngaduk ieu sing nu keras neno. Misalkan dengan di samping tenung utangoro di lawan. Jadi si lembut-lembut lah pakai yang bisa dicium aromanya oleh orang. Kan makin penuh aroma parfum itu kan macam deh. Macam aroma parfum itu lekan si paling lembut ke sampai si paling kasar arak tuh no. Biasanya dengan bapak-bapak tuh nih dengan tua tuh si uzur kadang-kadang kan penciumannya ya agak kurang deh, jadi mulai dahsyat aroma parfum dan bus dengan parfum deh. Nah jadi girangna udah parfum si sentak-sentakin no. Dia jadi si muadalah lah ya, yang tidak membuat orang mual lamun teu parfum ini. Nah lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbati, dan dianjurkan untuk diam. Nah, dianjurkan untuk diam kapan? Fi waqtil khutbati, ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, dianjurkan. Ya, berarti bagi siapa yang melanggarnya itu temele perkara napi makruh, ya, makruh tanzih, makruh yang sangat dilarang. Ya ampun dengan si ngeraos pas waktu dengan khutbah ni ke dikatakan oleh dengan si naikal khatib nih, la yatakallam min ahadikum, la, jangan berbicara di antara kalian. Hanya no bahasa nanti wa may yatakallam faqad lagaut, katanya. Saya meraos maka sia-sialah. Nah, napi makna sia-sia itu darak kena. Ya, darak kena. Logo lamun ketuan itu sah ke Jumatan teh tengaraos sah, logo darak kena. Dah. Darak kena na kurang neuna sakit. Sah Jumatan pulungguh dah, logo darak kena. Itu dia maksudnya lagaut, ya, sia-sia. Maka dia dah sampai sia-sia pegawaian teh no. Ya wah jarak wah lelah itu rapi-rapi, stil-stil, cantik-cantik, ganteng-ganteng berangkat lekan balik. Maka berjumat tidak rambut terpepe. Ya. Nah, ini dia hati dia terutama tipe golongan dengan semarak nikah. Nah, ini kalau kita berbicara tentang perkara makruh, maka berbicara itu termasuk dia di antara perkara yang dimakruhkan di dalam Jumat. Apa juga yang dimakruhkan? Tinduk. Tinduk itu makruh hukumnya. Ya, makruh. Dan kalau makruh hukum penggemarnya. Inilah menjadi Jumat. Ya, maka Rasulullah SAW ajarkan, lamun tengantok, lamun lagi tak batur ngantok, suruh yang butang pindah tempat tokol. Gitu caranya. Diajarkan sama Rasulullah kayak gitu. Lamun tengantok jelo Jumat ini, ya, uras, cari tempat duduk yang lain. Nah, itu strategi yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi si pengantokan, nah jemaah awon ini praktekkan ya, ngantok misalkan le pilar si sake uras, pindah tipe pilar si dua, ya, ngantok mana itu pindah, ya. Nah, lamun demele jadi dengan tok, lamun demele jadi dengan tok jenana si girang pengantokan jadi Jumat nih, lamun demele dengan tok jadi khotib ongkun. Ndi, belum udah jadi khotib, insyaallah hendak sedang ngantok, ndi sampai khutbah tak le mimbar. Nah, ini dia di antara yang dimakruhkan di dalam Jumat, ya. Wa yustahabbu, maka dianjurkan untuk diam. Jangan sampai berkata-kata. Apa perkataan itu? Pokoknya setiap kalimat, setiap kata yang memiliki makna. Misalkan, itu kalau batur teh uskut. Bahasa Arab ini uskut. Lawan bahasa itu teduh. Belum ada bahasa batur nih teduh.
Nah, angka di sini teduh itu raos sahih. Ya. Teduh angka ni marita teduh angkon dengan. Padahal yang raos saya dah berbahala. Jadi yang tak sini godangnya teduh itu doang, wah berkata-kata itu enggak boleh. Ya dimakruhkan. Makanya kalau mau nego dengan sengeras ini, ya cukup dikasih isyarat saja begitu. Gorap ke iya atau seperti apa. Nanti hindari berkata-kata. Apalagi sampai dengar remon terus di masjid. Ida remonan ya kena sengeras. Lilu sekali noh ngajar hente ke si guru mi. Raus dua waktu dalam khutbah. Nah, jadi sampai ngono sia-sia wah ini Jumatnya. Deh. Nah lanjut hadrat al-muhtaramin rahimakumullah. Wa man dakhala, dan barang siapa yang masuk ke masjid, wal imamu yakhtubu, dan imam sedang menyampaikan khutbahnya, shalla raka'atain khafifatain thumma yajlisu, maka hendaklah dia salat 2 rakaat, salat sunat nih tahiyatul masjid ya, 2 rakaat khafifatain, salatnya itu yang ringan-ringan saja, kemudian dia duduk ya. Jadi seisi datang tiba masjid nih dengan si ngorban teluk ini nih ya, bahkan yang ngorban teluk ini dengan wah khatib wah nyampe khutbah ni yang belum datang. Nah lamun arak ngene ongkun pendait ya lekan pelungguh desenamian datang tali masjid itu khatib wah berkhutbah, maka apakah kita duduk atau melaksanakan salat? Nah dalam mazhab Syafi'i kita dianjurkan melaksanakan salat 2 rakaat. Ya beda dengan pandangan yang lain. Kalau enggak Hanafi, kalau enggak enggak Maliki, kalau tidak salah itu lebih baik duduk katanya. Ya karena khutbah itu tujuannya untuk didengarkan. Ya dengarkan. Jadi lebih baik duduk. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dianjurkan kita untuk salat 2 rakaat yang ringan, tapi salatnya dendek dia terus ada baca Yasin terus jadi ayatnya. Ya, khatib wah jarak khutbah pertama masih 2 rakaat pertama terus salat ini. Ya, dia lebih luan salat ketimbang khutbah khatib no. Ya. Jadi kalau mau salat sunat itu khafifatain, yang ringan-ringan saja. Mbes ringan-ringan ini ya seperti menggunakan ayat-ayat populer ya, qulhu atau qul ya'qulhu bahasa dengan ya. Ayat pertama mungkin bisa qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua mungkin bisa menggunakan al-ikhlas deh. Nah ini hadrat al-muhtaramin rahimakumullah. Lanjut khafifatin thumma yajlis, kemudian setelah dia salat itu maka hendaklah dia duduk deh. Nah ini anjuran-anjuran yang bisa kita lakukan ketika hari Jumat. Banyak sunat-sunat yang lainnya yang tidak terdapat di kitab Belungguh terkait dengan amalan-amalan hari Jumat. Ya di antaranya itu misalkan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, aktsirus salata alayya lailatal jumu'ati wa yaumal jumu'ati, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Ya, perbanyaklah salawat kepadaku lek kelam Jumat kencelek jelo Jumat. Saya bersalawat tipa aku sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Dalam hadis yang lain, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, sesungguhnya setiap salawatmu itu akan sampai kepadaku. Ya, jadi perbanyak salawat le jelo Jumat. Nah, pianda perbanyak baca suratul Kahfi, ya, bukan perbanyak, sempatkan diri membaca suratul Kahfi, ya. Dan amalan yang selesai imam membawa kita solat lejul Jumat itu ketika imam mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ini anjurannya kita baca Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. 7 kali serapun ini, ya. Nah, saya membaca ini, kalau tidak salah dalam hadis itu dikatakan maka dia akan mendapatkan ampunan. Ya,
Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ya, dan yang akan datang katanya sih, tapi itu yang kurang jelas juga. Katanya hadis ini marfu', ya, statusnya marfu', ya. Ini sok baca ya, sok amalan ya. Ini setelah imam selesai membawa kita salat Jumat, ya. Salam terakhir, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sini naman uras tombong teh, sini naman bejang tang lain teh, masih tokot itu letono, tono tak baca ya. Suratul Fatihah, suratul Ikhlas, Al-Falaq, Qaj'an Nas, masing-masing pitu kali. Nah, wa tarhim dengan wallahu ta'ala a'la wa alam. Mungkin dari penyampaian beberapa alim tadi silakan ada yang ingin bertanya, ada yang panggilan atau perlu kami silakan ditanyakan. Silakan yang masih ingin dulu. Kemudian dengan naikkan khotib untuk bertaraf kita taat ini kadang dengan khutbah udah bahasa Arab dari taatin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khutbah kan birit kita loh, jadi kalau kita gawe birit itu nggak boleh. Waktu ada khutbah ketika khutbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 pertanyaan. Jadi kita menanyakan mengenai tentang dia hanya tidur ketika khotib menyampaikan khutbah. Bagaimana dengan seseorang yang memang dia diam dan juga tidak tidur, tetapi ada kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan seperti memegang HP, itu kira-kira termasuk memakruhkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz akan mengubah khotib harus betul Ustaz ini kira-kira khotib kadang-kadang menyampaikan hadis Rasulullah jemaah kadang sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi kira-kira mungkin kamu dia jawab dia ini termasuk karena dia memang mungkin masih kedua sampai tutup ke terus ini kira-kira khutbah kan sampai tutup kira-kira mungkin andino kamu ketemu amin atau mungkin kan termasuk bersuara ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir wangi-wangian dari Ustaz menjelaskan ada suri untuk sekali ini masyarakat dengan ada terkait dengan mau bawa hampir kalau mau berokok kalau ini makruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan si pertama, ngumbe hukumna dengan sinaikan khatib ngadu bahasa Arab, kanca khatib si berkhutbah ngadu bahasa Arab, dia terpaham ngumbe ke hukumna ino. Ya, perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ada sebagian ulama itu yang mensyaratkan memang harus menggunakan bahasa Arab. Ya, harus bahasa Arab. Nah, sehingga kebanyakan kita mayoritas kita di Indonesia pasti mengawali khutbah itu dengan menggunakan bahasa Arab. Pasti mengawali dia. Misalkan seperti yang sudah kita contohkan pada minggu yang lalu. Cukup rukun-rukun dengan bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Misalkan seperti itu, amma ba'du
Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ada seperti itu ya. Nah, itu rukun-rukun khutbahnya. Nah, udah menggunakan bahasa Arab. Nah, selanjutnya isinya itu maka usahakan dengan menggunakan bahasa yang bisa difahami oleh orang yang kita sampaikan. Jadi belum guna yang mampu terus ngadu bahasa Inggris khutbah nganga doang. Ya, karena isi atau tujuan lekan khutbah itu kan nasihat, peringatan. Nah, kana taube tengrausang azab kanca nikmat sidangan lamun teu artina nganga lu jangan-jangan khutbahna ngerausang pekan itu amin kan. Yuk kan amin bahasa Arab berdoa dengan kan. Dan dengan bahasa Arab ngeras parane berdoa terus. Dia kan khutbah pertama dan berdoa sampai khutbah terakhir ya. Nah, jadi usahakan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh jamaah deh. Nah, ini kisah pertama. Terus terkait dengan sinaikan khatib ya. Kalau naikkan khatib ini dia narak ketentuan ya, bahkan kalau kita di luar negeri, di negara Arab ya, baik di di Saudi ataupun di Mesir apa gitu, dia narak dengan sinaikan khatib ini ya, itu doang tanah naikkan khatib. Jadi ketika waktu zuhur tayat langsung khatib ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokol khatib baru azan dengan seperti itu yang kita ini. Nah, adapun kita bagus tidak sih ngelakuin? Bagus untuk memberitahukan kepada jamaah tentang hal-hal si perlu perhatian selama khatib ini nyampian khutbahnya. Seperti yang tadi kan isi lekan dengan silakan khatib ini bala itang raos. Lamun wah taik imam nyampian khutbahna pada teduh say ngeraos maka sia-sialah raosna. Sia-sialah Jumatna. Ya, itu kan isi ya, isi lekan napi ucapan silakan khatib ini. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau itu ditranslate atau diterjemahkan menggunakan bahasa Mamban ya, lebih bagus kunino. Misalkan Tuhan nyampian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan ya. Berbahasa atau apa bahasa halusnya ya. Ya kira-kira ya. Bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamun wahtaya khatib di atas mimbar tunasang pada teduk selapuan seisai ngeraos maka sia-sialah Jumatna. Kah maka oleh karena itu sila pada simak khatib sinyampian khutbahna dan dia pada ngeraos semoga Allah Subhanahu wa taala dicalin tiang pulungguh selapuan rahmat. Kan begitu deh, tamu tunggu bahasa sasak. Sangka jemaah misalkan ya rezeki berdua tugas naikkan khotib yang udah bahasa Mamban kan, udah bahasa sasak. Boleh itu lebih bagus justru yang seperti itu. Iya, lebih bagus hal yang seperti itu. Antena paham dengan sita sampean le jamaah ni ke maksudnya deh. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua tadi. Ni lamun khatib dia kana nyampeang khutbahna itu tasbih itu wirid itu subhanallah ya. Ngombe hukumnya jangan ya. Daka pegawaian teh bagus lebu lamun tokol pegawaian teh inu dina tepat milu jadi kurang bagus. Jadi khusus pas waktu khatib sedang menyampaikan khutbahnya teduh, enggak ada aktivitas yang lain, enggak boleh. Pada merauke misalkan tawirid melintir tasbih ya. Subhanallah. Itu juga perkara yang dimakruhkan. Dena kanggo. Papahna khatib nyampian khutbahna. Ya, dalam fiqhul Islam adillati itu dikatakan di sana ada dengan mindah-mindahan kerikil umpamanya ngitung apa misalkan itu dimakruhkan yang seperti itu. Ya, jadi lamun bau dengeran. Ya, dengeran. Nabi si sampeana si khatib. Ini tugas teh lamun teh hadir pas waktu dengan sholat Jumat. Jadi taduh wah ya. Tame bro le selawat si anu ngucapan lamun teh selawat ngombe ya. Lamun teh selawat ngombe beureum dah. Misalkan khatib kana yang kita cintai Nabi besar Muhammad sengaja ngental Muhammad
terus sallallahu alaihi wasallam nyedak selapuan aduh ya apa pada beragam terus di malak nih sila atau pesawat barang-barang lah terus kan waktu sallallahu wah ini jenane ya. Nah jadi diam kecuali ketika khatib sedang membaca doa ya. Kalau itu anjurannya seperti itu. Khatib berdoa, jamaah mengaminkan. Gitu ya. Jamaah mengangkat tangan ketika berdoa, khatib tidak perlu mengangkat tangan. Gitu ya. Jadi itu yang berlaku gitu deh. Khatib membaca doa, jamaah mengaminkan. Khatib menyampaikan doa, makmum jamaah mengangkat tangan. Anjurannya seperti itu deh. Yang pada jarang khatib mengangkat imnu lamun beda nih tulang ini udah khatib kan tepu kadang-kadang nanti tongkat kan Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, atau kadang-kadang memberikan isyarat dengan telunjuk menghadap ke atas ya. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali seperti itu. Kalau engkau berdoa angkat telunjukmu begitu. Ini dia anjurannya gitu. Tidak mengangkat tangan juga nggak apa-apa begitu deh. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Arah dengan dia tinduk, dia juga tidak berbicara, bagus. Lalu ada aktivitas lain. Apa itu? Nginjak HP, yang update status, ya. Ya, atau yang bayar cicilan umpama oleh HP nih, bayar tagihan. Dengan dengaran khutbah yang ngajak HP, dia kanggo. Pokoknya selopu si bau mengalihkan perhatian dengan baik penglihatan maupun pendengaran dengan lekan khutbah si sampiangan si khatib, maka lagu semua itu. Ya. Iya. Bara misalkan, menir wana, teduh yang nganga. Lo kumpah juga ada otak kan? Iya. Yang hayalang cewek dengan kono. Maka dengan selesai khutbahnya kabang terus astagfirullahaladzim. Nah, jadi ini fungsi ini apa bala ita tinduk, apa bala ita ngeraos, antena tema nasihat lekan khutbah si sampiangan si imam ino, si khatib ino, ya imam kaca khatib pada, ya. Nah, antena pada antena tema ino, ya. Nasihat yang disampaikan oleh khatib melalui khutbahnya itu. Ino kenana apa dasar itu teduk dendek te tinduk. Makanya tinduk sama ngaraos itu sama-sama perbuatan makruh yang dilakukan si dengan si taek berjumat. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi ya. Tadi kan dianjurkan kita untuk sikat gigi karena bau bawang dan sebagainya gitu. Nah, namun rokok umbe, kan sementara rokok itu makruh, ya. Jadi namun rokok itu mombu ya, namun mombu endah, ya. Namun mombu, pokoknya serapu si mombu, apapun itu, rokok kena bawang, arah parfum logo mombu sengerna misalkan. Arahnya doang parfum logo mombu sengernya kapot tekanan ini kan parfum senger biasanya dia logonya arah parfum mombu sengernya ke yang betul model parfum ini. Pokoknya selapu si bau nyakitin hidung dengan, nah ya ini makruh tegawe deh, makruh tegawe arah parfum logo mambuan dia akan membunuh kelelek misalkan, bahkan dia nyocok jadi parfum sehingga ini kan. Terus ngelorang bawang, mombu, belum selesai ngerokok, pokoknya pada tahu diri wah, pokoknya si berkaitan ke mombu ini bersihkan dulu. Logonya kadang-kadang ampura, sengaja wah yang telat nganti kan, nganti khotib si gentek, le emper pada rimbu nih tono tokol. Ya bajang-bajang rokok terus yuk teh
ini juga tambah sang rokok teh. Jadi gimana itu dong rokok noh, ya apa netayak dengan jam bersiang mulut, ya jenana mampuin mulut jenana man, tayak berjumat. Nah ini dia. Jadi sebisa mungkin angka na setil deh, setil. Masa ada tipe cewek ada jenana sikat gigi sampai buik setebong kelos api nu sedang nyekatin gigi nah. Deh, lamun tipe cewek na kumbena teh senger sina adok oh na ya kana. Nah kekejam kana berhadapan tipe ada sida Allah jemombu na pelihara na. Deh, nah ini dia bahkan sengaja mambuin mulutnya dulu apa teh tu masjid. Nah hal yang seperti ini perlu untuk kita hindari. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ate anak ke? Ate ente berzikir. Ya. Iya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dengan sahal riu. 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 Di sini bertanya Ustaz. Mungkin akuna Ustaz, apakah sah ke sholat Jumatnya dalam buku dia baru menjerat megawean kepepet terus akan ada Jumat lalu dia ulangnya disebut apakah sah ke sholat Jumatnya atau tidak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Cukup ya? Ya. Oke. Oh terakhir. Kayaknya kan banyak kita dengarkan juga kalau kita lupa konsumsi alkohol itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Apa? Parfum yang beralkohol. Oh iya. Tidak boleh digunakan untuk ibadah. Itu kira-kira bagaimana kan? Iya. Banyak saat mereka parfum yang beralkohol. Parfum beralkohol, iya. Bismillah. Pertama, ini ketika khatib menyampaikan khutbahnya wirid itu, tapi wirid ini ate, dia tulang ucapan ya. Kanggo apa ndek? Pertanyaan kita lontarkan ya. Ketika kita wirid dalam hati itu, apakah masih bau fokus pendengaran memperhatikan isi khutbah yang disampaikan oleh khatib atau tidak? Itu dia ya. Maka ketika mengalihkan perhatian kita lekan nepi si sampiangna si khatib, maka tidak boleh. Karena nepi dia tegan mau pada merasi baru misalkan teduh itu logo menghayal itu akhirnya si sampiangna si khatib dia merhatian ya seperti itu. Nah kalau misalkan wirid itu dalam hati fokus le wirid apa fokus le khutbah yang sampai si khatib ya. Nah sehingga kesimpulannya segala macam bentuk perbuatan yang bisa menjadikan kita tidak fokus memperhatikan nepi si sampiang si khatib lekan khutbah ke, maka itu adalah perkara yang harus dihindarkan ya. Karena masih baru tujuan khutbah ke memberikan peringatan, menyampaikan peringatan kepada jamaah. Jadi jamaah ke harus mendapatkan nepi si sampiang si khatib begitu ya. Jadi dengan si dia merhati yang khatib itulah yang dikatakan dengan sia-sia. Padahal misalkan itu yang nyampean nih, dia kan ngone wah sejam tiang nyampean berbusa-busa wah nih. Terus ketuan tuh misalkan di luar, apa pengajian bro? Angka ya wah. Nah, ya berarti kan ini merhatian deh. Nah, seperti itu. Ya wah. Nah, berarti ya sekedar hadir doang, awak doang tokol, ya. Mulutnya doang ngeraos logo otaknya bejo gandang sehingga tidak mendapatkan lekan nepi si sampean si khatib.
Jadi seperti itu. Sebisa mungkin dihindarkan. Deh. Nah, lanjut. Pertanyaan lekan media. Gupuh-gupuh itu tayak tipe masjid. Karena itu meta kepeng, meta dunia. Akhirnya ini sempat mandi dan sebagainya, langsung tayak tipe masjid. Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Di antara sunat Jumat itu ialah berjalan atau menghadiri salat Jumat dengan keadaan tenang. Dengan keadaan tenang. Salat apapun itu, apalagi salat Jumat. Makanya dianjurkan di awal-awal waktu. Tenang, dia terkanggu gupuh-gupuh. Makruh hukumnya gupuh-gupuh. Merebasan teh berari rebak. Berari rebak, makruh itu hukumnya. Ya. Berari rebak naikin masjid untuk salat atau Jumat, ini hukumnya makruh. Maka dianjurkan untuk apa? Untuk tenang. Nah, kamu pun temu perkara makruh, ya atur diri dong. Ya. Atur diri. Masa kesampainya khutbah wahane khotib nih, nyampe khutbahnya masih meta kepeng. Nah, ini perhatikan ini. Di antara perkara si haram, perhatian hadratul muhtaramin rahimakumullah, ini bukan makruh, haram. Ya. Ada sebagian kalau ulama Syafi'i mengatakan haram. Ulama Maliki mengatakan dia makruh tanzih. Apa itu? Berdagang, jual beli, transaksi pas waktu khotib jangan kena nyampe khutbahna. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Lamun wah ngebang muazin, ya, hayya 'alas shalah. Dengan sinakan khotib nih, wah ngebang dengan nih. Wah ngebang dengan sinakan khotib. Nah, lamun ngebang dengan ini, apa perintah Allah? Fas'au ila dzikrillah. Nyerak tayak tipe masjid untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai' dan tinggalkan jual beli. Nah, kalimat tinggalkan ini para ulama berbeda penafsiran. Ada yang mengatakan dia makruh tanzih, makruh sangat-sangat digedakan. Dalam ulama Syafi'iyah mengatakan dia itu haram hukumnya. Makanya enggak sah jual beli dengan si transaksi pas waktu dengan khotib nyampean khutbahnya dengan si Jumat. Nah, para pedagang-pedagang ini perhatian ini, ya, itu nggak boleh bagi bapak-bapak nih yang wajib untuk salat Jumat itu hindari itu jual beli itu. Dan belanja bareh dulu. Ya, bareh dulu. Misalkan peluru berdagang ini, segan belanja, mama ambil rokok, bareh dulu. Turun ke masjid baru apa pada belanja seperti itu. Ngombe lamun misalkan ngojek atau nyupir, ya, nambang, ngombe itu pada transaksi juga itu, ya. Pokoknya setiap transaksi itu tidak boleh, ya, hindari itu. Nah, lamun wah ngebang dengan ini, lamun ngebang dengan naikkan khotib, selesai sudah, tinggalkan dunia itu. Masa bikin hilang rezeki itu gara-gara tetek salat Jumat awalan ngono kan? Nah, muatan itu pas ngebang. Supir sih salah. Muatan kan yang nunggu motor dengan bedende angka. Muatan juga supir angkat ini. Akal udara supir ini diangkat motor. Jadi seperti itu. Ya, waktu kesimpulan deh. Jadi lamun wah ngabangin wah di masjid tahu teh. Ilo be wah ngorban teluk wah itu ini ramu tepepe wah teluk puyuh wah ramu tepepe wah tem pecut. Rabe ke dengan ngorban ang teluk mending setrai teluk kan. Apa nang enggak sebiji, apa teluk bubut ke malak ka. Ngombe teh pahalana mu teh. Jadi angka bagi para sopir lamun bau lamun wah ngebang muazzin ini wahli masjid tahu teh usaha yang seperti itu wahli masjid tahu teh nggih. Jadi merasa buruk misalkan rumpanya iya dengan angkat supir kan berarti masih letono pada suruh ya angkat
Coba lawan supir di masjid ada 20 sih kita suruh angkat si penumpang nanti. Beda supir angkat ini, beda masjid dengan berjumat, kadang rosak ini tuh motor kan. Nah, jadi seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, parfum yang beralkohol, ya. Parfum yang beralkohol bagaimana? Nah, itu dia sekarang kita lihat kadarnya. Alkohol yang diharamkan itu yang memabukkan. Kullu muskirin haramun. Ya. Sesuatu yang memabukkan itu menjadi haram. Nah ke parfum ini, ya, si beralkohol ini haram apa tidak terkadu? Ya. Haram apa tidak? Karena setiap memabukkan adalah haram. Pertanyaannya, kapan dia akan memabukkan alkohol itu? Nah, itu dia, ya. Nah, di antara pendapat ulama, ya, itu parfum yang beralkohol itu lebih banyak alkoholnya atau benda sucinya atau parfumnya. Jangan-jangan alkohol itu dimasukkan sudah melebihi daripada batas kullah daripada cairan yang suci letono, ya, sehingga lamun penuhan kadar si suci dibandingkan dengan kadar alkoholnya, maka dia tetap suci. Pada misalkan air ini, kita punya air di dalam bak, ukurannya itu udah 2 kullah, ya, 2 kullah. 2 kullah itu kan 60 cm persegi, itu ukuran 2 kullah. Nah, ketika dimasuki sama najis, najis, selama tidak berubah warna, berubah rasa, berubah aroma, maka boleh, dan itu tetap dikatakan suci mutlak selama tidak berubah yang 3 itu. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, biar misalkan pelungguh mau berihtiyat, ya, mau lebih berhati-hati, maka silakan gunakan parfum yang tidak menggunakan alkohol. Tidak menggunakan alkohol, ya. Kalau pelungguh ingin lebih nyaman rasanya, ya, seperti itu kan banyak makin di parfum-parfum sudah beralkohol ini, ya. Nah, tetapi kalau menggunakan parfum alkohol, ada juga ulama yang membolehkan dengan alasan yang tadi, seperti itu. Nah, mungkin itu sedih, nggih. Wallahu taala a'lam. Mungkin pengajian saya cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca sholawat yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair illa Allah. Masya Allah. La yasrifus Bismillahirrahmanirrahim.
la yasrifu su'i illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah ma syaa Allah la hawla wala quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'i illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah ma syaa Allah la hawla wala quwwata illa billah. Sebelum berdoa, kita suatu Fatihah dan kepada Ketua Pengurus Majelis Ta'lim Dhiaul Haq dan Ketua Pembangunan Tandeh Pak Husni yang sekarang sedang diuji oleh Allah dengan diangkat sebagian kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ternyata sematon jarin teh jamaah teh silain si dek hadir dek kami semakin niki yang sedang ditimpa oleh penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan qiraatul Fatihah semoga beliau semua segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.